Amin. Selamat siang. Siang, oke. Di dalam hidup dengan Tuhan ada dua hal yang paling penting. Saya hari ini kasih tema siapa aku, siapa diri kita. Ada dua perkara yang sangat penting, yaitu yang pertama adalah kalian harus kenal siapa Tuhan, dan kedua, kamu harus kenal siapa dirimu. Tanpa kita bisa kenal diri kita sendiri, kita akan sangat susah. Karena Tuhan mau lakukan apapun, akan ada sebuah rem, akan ada sebuah tembok yang membuat Tuhan tidak bisa melakukan banyak perkara di hidup manusia. Dan hari ini mari sama-sama berdoa di dalam hati kalian dan saya sambil berdoa seperti Tuhan, tolong perkenalkan siapa dirimu di dalam hatiku untuk hidupku. Perkenalkan namamu yang selama ini aku cuma dengar engkau dari khotbah pendeta, dari cerita kakak-kakak, dari cerita orang tua, atau dari siapapun. Buat hari ini mataku sendiri melihat engkau. Amin. 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 Oke. Saya akan langsung aja. Hari ini saya ada sebuah tema tentang cara Tuhan memperkenalkan dirinya, tapi juga cara Tuhan membuat kalian dan saya kenal siapa diri kita. Mari buka di Mazmur 51. Temanya hari ini adalah siapa aku, tapi saya mau pakai dengan cara ini. Mazmur 51. Setiap kali orang dengar Mazmur 51, buat kalian yang sudah pernah baca Alkitab sampai habis, kalian akan tahu. Buat kalian yang tahu kisahnya Daud, kalian akan tahu setiap kali Mazmur ditulis atau dibacakan atau dibuka atau diangkat, pasti kisahnya tentang kejatuhan Daud. Mazmur 51 ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba, setelah ia jatuh dengan Batsheba, setelah ia memaksa Batsheba tidur dengan dia. Siapa yang maksa? Daud. Oke. Kasihanilah aku ya Allah. Jadi ini doa Daud setelah dia ditegur Tuhan lewat Nabi Nathan. Dia berdoa seperti ini, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Di dalam batin dan hidup seseorang, di dalam hatimu, hati kita, selalu ada peperangan. Ini baik, ini gak baik. Ini benar, ini gak benar. Atau setiap kali kalian dan saya memutuskan kita melakukan yang gak benar dan salah, akan ada rasa bersalah yang akan ngejar hatimu sampai kamu tenang atau sampai kamu melupakan perasaan itu. Yang meskipun pada kenyataannya sampai tahun-tahun kemudian gak bisa lupa dan akan tinggal di jiwa dan batinmu sebagai yang namanya trauma. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Daud cuma mau berkata seperti ini, Tuhan, kalau hari ini aku dihukum, kalau hari ini aku makan konsekuensi dari kesalahanku, ada dampaknya, ada buahnya, ada taburan dari aku lakukan waktu aku menuai yang aku tabur dalam dosa dan kesalahan. Aku mau berkata yang kau lakukan bersih, penghukumanmu bersih. Tuhan adil, memang Tuhan berhak melakukan itu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya, perhatikan ayat yang ke-8. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Saya mau fokus di sini. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Lihat sini sebentar, saya nggak lama-lama. Semua orang yang berdosa atau bersalah, entah kamu punya kutuk, entah kamu punya dosa, entah kamu punya kesalahan, atau siapapun kalian dan saya, setiap kali seseorang berbuat dosa, kamu akan berjarak dengan Tuhan. Kamu gak akan bisa doa, kamu gak akan bisa nyembah. Kamu gak akan dengar firman. Bahkan kamu lakukan hal benar atau salah, kamu gak akan tahu. Kenapa? Di sini gak ada roh Tuhan, di sini gak ada denyut Tuhan. Yang kamu lakukan hidup ya hidup, jalan ya jalan, sekolah-sekolah, main ya main, TikTok ya TikTok, nongkrong ya nongkrong, jajan ya jajan, ngapain ya ngapain, terserah aku. Kenapa? Karena gak ada denyut kebenaran.
Kalau kamu punya rasa bersalah, bersyukurlah karena itu denyut kebenaran yang membuat kamu ada puls, ada impuls, ada denyut yang berkata ini salah nih. Gue gak bisa gini terus. Dan hari itu yang terjadi adalah waktu Daud buat dosa, dia berjarak dengan Tuhan. Kenapa? Konsekuensi. Itu tuayanmu. Hidupmu susah, hidupmu berat. Itu tuayan, itu dampak, itu konsekuensi dari dosa itu. Saya gak fokus dengan dosanya, tapi saya pengen kalian tahu begini. Ada jarak, ada jurang antara Tuhan dengan Daud. Makanya dia berkata, Tuhan kasihani aku. Kenapa sih mintanya kasihan? Kayak banyak orang di luar sana yang ngemis, termasuk di antara kalian dan saya selalu ngemis likes aja. Entah itu di Reels, Instagram, TikTok, apapun. Seringkali kamu dan saya lakukan sesuatu yang kamu harapkan apa sih orang notice yang kamu buat. Itu apa sih? Itu ngemis kok sama. Kamu post sesuatu yang kamu lihat adalah insight-nya. Dampak dari postinganmu entah di Instagram atau di TikTok. Ketika kamu terima respon cukup banyak, hatimu tahu-tahu akan naik. Yes. Dan hari itu yang terjadi dengan Daud adalah tidak ada respon dari Tuhan setelah dia berbuat dosa. Nah, hari itu Tuhan berkata seperti ini. Daud berkata seperti ini. Dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Siapa yang sering kalian sadar gak sih ada kata diam-diam di sini? Artinya Tuhan ngomong dari belakang. Artinya Tuhan ngajari Daud sesuatu di tengah dia lagi rusak, di tengah dia lagi drop, di tengah dia lagi down, di tengah dia keadaannya tidak sedang baik-baik saja. Tuhan ngajari dia dengan diam-diam. Aku pengen ngajari kamu sesuatu meskipun kita berjarak. Halo. Tuhan mau ngajari kalian dan saya sesuatu. Tuhan mau ngajarin kamu dan saya hikmat, sesuatu yang sangat penting buat masa depanmu. Kamu mau naik kelas, naiklah. Ada caranya, ada. Kamu mau naik level di hidupmu, kamu mau hidupmu lebih besar, lebih kudus, lebih benar dari ini. Ada hikmat yang Tuhan kasih. Tapi masanya hari itu ada jarak. Dan apa yang membuat Tuhan melewati jarak itu demi dia memberitahukan hikmat dan memberitahukan cintanya buat kalian dan saya. Di ayat sebelumnya, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Kata kebenaran dalam batin ini yang saya pengen ajak kalian untuk kenal siapa dirimu di hadapan Tuhan. Kata kebenaran dalam batin di beberapa terjemahan bahasa Inggris saya mau lihat gini. Di Mazmur 51 ayat yang 8, ayat yang sama di beberapa terjemahan salah satunya berkata seperti ini. Engkau suka menaruh kebenaran jauh di hatiku yang terdalam. Engkau suka meletakkan pondasi kebenaran di dalam hatiku yang terdalam. Lalu engkau datang ke tempat atau ke area yang paling aku tutupi, paling aku sembunyikan dari banyak orang. Lalu Tuhan masuk ke area yang paling kamu tutupi, yang kamu paling gak suka orang lihat area itu di hidupmu. Percayalah, orang paling berisik, orang paling nakal di kelas biasanya orang paling penakut dan pengecut. Orang yang paling berisik, bahasanya anak sekarang, anak yang paling banyak bacot bahasanya, biasanya paling penakut. Kenapa? Dia tutupi dengan cara dia kelihatan paling vokal dan lantang dan ketawa paling keras. Cupu lo. Percayalah, di dalamnya dia sedang menyembunyikan sebuah keayaman yang sangat lucu dan imut di dalam. Dan Alkitab berkata, so come into the hidden place of my heart and teach me wisdom. Lalu please datanglah ke area yang paling aku tutupi, yang orang gak suka. Kamu gak suka, kamu malu. Kamu akan tutupi ketakutanmu dengan kelihatan badan, dengan kelihatan paling keras.
Kamu tutupi kemiskinanmu dengan kamu coba pakai baju sebagus mungkin. Entah caranya beli baju thrifting atau apapun itu. Kamu akan coba paksa orang tuamu pakai handphone yang terbaru. Kamu akan cuma punya sangat banyak alasan untuk menutupi kelemahan, kekurangan. Kenapa? Karena itu hidden place. Karena itu tempat yang tersembunyi. Diterjemahnya di bahasa lainnya pakai kata batukah. Apa? Batukah di bahasa Ibrani pakai kata batukah. Bilang gini, batukah. Batukah. Batukah itu apa sih? Sesuatu yang sengaja kamu tutupi dari orang. Semua area yang punya areamu yang paling gelap, kamu akan tutupi dan kamu taruh pagar yang sangat tebal dan rapi. Tapi ini yang saya mau ajak kalian belajar sama-sama begini. Di satu terjemahan berkata, kamu Tuhan sangat mau kebenaran mengekspos semua rahasia-rahasiaku. Di terjemahan Amplified kalau nggak salah berkata seperti itu. Artinya gini, ada area yang Tuhan memang akan sengaja untuk memunculkan titik dari dirimu yang terkuat. Cara untuk Tuhan memunculkan kekuatanmu adalah Dia akan mengekspos atau mempertontonkan semua rahasia-rahasiamu. Yang terjadi dengan hidup Daud adalah di Mazmur 51 adalah setelah dia berbuat dosa, setelah dia ditegur Tuhan, dan hari itu Tuhan dengan diam-diam datang memberitahukan hikmat. Ada Tuhan yang nyebrang dari tempat kudus ke tempat Daud bersembunyi. Dan Daud menganggap, oh ini cinta Tuhan buat hidupku. Kenapa Tuhan mau nyebrang dari tempat kudus menyeberangi jurang demi mendapatkan aku yang sedang bersembunyi. Ternyata Tuhan sedang mencintaiku. Dan respon Daud adalah, hari itu dia sengaja tulis lagu, dia tulis Mazmur 51, cerita tentang kesalahan dan kejatuhannya. Dan dia tulis lagu ini dan dia minta ke semua seluruh anak buahnya di kerajaan. Kirimkan lagu ini ke seluruh penjuru Israel. Ini lagu pertobatanku. Dan anak buahnya berkata, tapi Daud, tapi Raja, itu kisah tentang waktu kamu jatuh berzinah dengan Batseba. Gak apa-apa. Tuhan mau aku mengekspos, mempertontonkan semua rahasiaku. Hari ini biar dari rahasiaku yang paling kotor, biar itu jadi tempat Tuhan melahirkan sesuatu yang paling mulia, paling berharga. Saya kasih contoh aja ke kalian. Saya akan tunjukkan ke kalian ada beberapa orang yang hidupnya butuh untuk itu jadi sesuatu untuk Tuhan munculkan. Saya mau kasih contoh seperti ini. Waktu Tuhan mengekspos hidup seseorang, yang dia ekspos, yang dia pertontonkan atau yang dia buka atau yang dia telanjangi, sebenarnya bukan kesalahannya, tapi semua yang dari Tuhan yang tersembunyi di dalamnya. Kenapa sepertinya kenajisanmu dipertontonkan? Karena ternyata di balik kenajisanmu ada panggilan untuk jadi penyembah di tempat kudus. Secrets atau rahasia yang Tuhan harus expose, yang Tuhan harus tegur, harus pukul dari hidup Daud adalah karena di dalamnya ada panggilan menyembah di dalam roh dan kebenaran, di dalam hadirat Tuhan, di dalam kekudusan Tuhan. Saya kasih contoh satu dulu sebelum saya kasih contoh-contoh yang lain. Mari buka Yohanes pasal 4. Kalau kan baca judulnya adalah percakapan dengan perempuan Samaria. Oke? Ayat
Yohanes 4 ayat 4. Saya cepat saja. Ia harus melintasi daerah Samaria. Yohanes 4 ayat 4. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12 siang. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Lihat sini, ada Tuhan yang bicara dengan seorang perempuan Samaria. Dan yang Tuhan lakukan, Tuhan expose atau Tuhan langsung menelanjangi titik yang paling kamu sembunyikan. Yang paling disembunyikan oleh perempuan itu. Setuju? Halo? Hai? Saya lanjut aja. Hari itu Tuhan bicara tentang air hidup yang kekal. Tuhan sedang bicara tentang kekekalan. Masalahnya, lihat sini. Ada yang kamu sembunyikan. Yang kamu sembunyikan, yang Tuhan tunjuk hari itu adalah kamu sudah punya 5 suami dan pria yang hari tinggal denganmu itu juga bukan suamimu. Tuhan sengaja telanjangi dan buka semua yang paling kamu tutupi. Entah ketakutanmu, kemalasan, keminderan, trauma, sakit atau apapun di dalam hati dan batinmu. Sama dengan yang Tuhan buka dan expose dari perempuan ini. Apakah goal Tuhan untuk mempermalukan? Enggak. Goal Tuhan adalah supaya hatimu terbuka. Dan setelah terbuka, siapa dirimu yang asli di dalam akan keluar. Dan aslinya perempuan Samaria itu bukanlah pezina. Saya ulang. Aslinya perempuan itu bukanlah pezina. Ternyata di dalamnya ada sebuah calling, ada panggilan yang jauh lebih besar. Dan hari itu Tuhan membuka siapa dirinya di hadapan semuanya. Dan akhirnya perempuan itu berkata, engkau nabi Tuhan. Aku sembunyikan secrets atau rahasia bertahun-tahun. Waktu Tuhan tunjuk, waktu Tuhan telanjangi, waktu Tuhan tusuk, bicara tepat di sisi yang paling kamu dan saya tutupi. Tuhan sedang tertarik dengan bagian di dalam dirimu yang lebih dalam. Bukan rahasiamu. Hari itu mereka mulai bicara tentang penyembahan. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 25, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang
yang disebut juga Kristus, apabila ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kau. Saya langsung tarik mundur ke bawah. 39. Saya pengen kalian baca ini dengan sungguh-sungguh. Beri saya 5 menit terakhir. Saya janji gak akan lebih dari 5 menit. Saya pengen kalian fokus dengan hidup kalian dengan Tuhan. Lupakan temanmu kiri kanan. Kalian rem, pasang pagar, fokus ke Tuhan sambil berkata, Tuhan tolong jumpai aku. Saya janji 5 menit aja. Ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi apa? Percaya kepada Tuhan karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ayat 41, lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Lihat sini, tutup Alkitab kalian, tutup buka catatan kalian, lihat sini. Saya berdoa, fokuslah beberapa menit, 4 menit terakhir. Akhirnya dari orang yang tinggal dengan berganti-ganti 5 suami, dan yang ke-6, lihat sini, saya harus lihat sini, lihat sini. Tuhan pengen yang ilahi atau siapa dirimu ke ekspor keluar. Tuhan ingin semua yang Tuhan sudah tanam di dalam rohmu dan batinmu, bahkan sejak kalian di kandungan, itu muncul dan lahir di tempat kudus di dalam nama Yesus. Tuhan ingin itu keluar hari ini. Tapi begini, hari itu waktu Tuhan menelanjangi perempuan ini dengan 5 suaminya dan orang ke-6 laki-laki tinggal yang dia kumpul kebo itu, Tuhan ingin mengekspos semua yang paling kamu sembunyikan. Karena goal Tuhan, matanya gak lihat waktu kamu berzina. Ada panggilan yang sangat mulia yang ketutupan oleh perzinahanmu. Halo. Ada kepahlawanan di dalam hidupmu yang ketutup, yang tertimpa, yang tertimbun oleh oleh kemarahanmu. Ada mujizat keajaiban yang ketutup oleh kesakitan, kepahitan, kemarahanmu. Dan Tuhan harus expose semua, entah itu kemarahan, itu sakit atau apapun itu, untuk mengeluarkan yang mulia yang ketutup, tertimbun di dalamnya. Dia harus expose itu. Makanya Tuhan bicara dengan perempuan itu. Makanya Tuhan bicara dengan Daud. Aku mengampuni engkau, aku mengasihi engkau, aku kejar engkau. Karena masalahnya bukan kejahatanmu, tapi ada yang mulia yang ketutup kejahatanmu. Dan di dalam hati dan batin dan hidup kalian masing-masing ada calling di dalam sini yang ketutup dengan kemiskinanmu, yang ketutup dengan kemarahan atau apapun itu. 3 menit terakhir, saya kasih kalian contoh orang-orang yang diekspos Tuhan untuk membuat Yusuf jadi raja di akhir zaman. Di masa itu dia harus dijual saudaranya. Dia harus pura-pura dibunuh, dia harus disingkirkan saudara-saudaranya, kakak-kakaknya. Ternyata itu adalah cara Tuhan untuk memunculkan panggilan yang mulia banget di dalam. Dia akan menyelamatkan jutaan, ratusan juta orang hari itu. Tapi ternyata untuk mengeluarkan sifat raja di dalam dirinya, dia harus lewatkan kakak-kakak yang harus jual dia. Sampai dia jadi hamba, belum selesai jadi hamba, dia harus masuk penjara karena dituduh, karena politik, karena dijebak atau apapun. Kalian pernah dijebak, dituduh atau dibohongi atau apapun. Mungkin itu cara Tuhan memunculkan sifat atau calling Raja Yusuf dalam hidupmu. Kedua, saya gak lama-lama, 2 menit. Untuk memunculkan Daud jadi pahlawan perang, dia harus ketemu raksasa yang sangat gede, yang selama 40 hari berturut-turut memaki-maki, mengutuki Israel dan gak ada yang berani.
perlu raksasa untuk memunculkan Daud dengan sebuah batu di tangannya. Diperlukan Laut Merah untuk membuat Musa menjadi orang yang sangat supranatural, yang akhirnya membuat dia mengangkat tongkat dan membelah laut. Diperlukan Laut Merah dan barisan pasukan Firaun di belakang yang menekan hidup dan batinmu, membuat engkau takut, membuat engkau gentar. Sampai akhirnya engkau, Musa, mengangkat tangan dan laut dibelah karena firman Allah. Diperlukan penghakiman dan batu untuk membuat Maria Magdalena, pejinah itu, menjadi orang yang mengurapi kaki Yesus. Diperlukan Ishak, pisau, dan mesbah batu untuk membuat Abraham menjadi bapa orang percaya. Dia dihadapkan sebuah kenyataan, dia harus taruh anaknya untuk jadi mesbah persembahan. Ada dua orang contoh terakhir. Saya nggak tahu kan pernah dengar namanya atau tidak. Ada seorang hamba Tuhan namanya Kathryn Kuhlman. Ini hamba Tuhan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Dia pernah menobatkan satu kota, membuat satu kota selama sekian jam, yang namanya kota judi itu, Las Vegas, berhenti sekian jam. Karena orang ini datang ditantang wali kota. Kalau kamu bisa menobatkan kotaku, aku mengaku Yesus Tuhan. Tapi kan mau tahu seperti apa hidup Kathryn Kuhlman. Hari itu dia menobatkan satu kota. Tahu-tahu ada hadirat Tuhan turun di satu kota. Waktu dia injekkan kakinya di airport, di bandara di Las Vegas. Tahu-tahu orang berhenti gara-gara ada rasa nyesak, penyesalan, dan hati mereka berkata, yang aku buat ini dosa, yang aku buat ini salah. Orang lagi berjinah berhenti. Kan tahu siapa dia? Ini orang yang tengah pengikutannya, di tengah dia melayani Tuhan, dia jatuh cinta dengan suami orang lain. Dia sedang melayani Tuhan. Dia jatuh cinta dan dia menikah dengan suami orang. Dan di hari setelah dia sadar, dia menikah, hari itu di hari pertama dia nikah, dia nangis, dia lari, dia tinggalkan semuanya. Dia di blacklist, tidak boleh pelayanan di sangat banyak negara, di sekian negara, di sekian benua. Khususnya Amerika dan Eropa hari itu. Kak, memalukan, iya memalukan. Karena Tuhan tidak fokus dengan yang memalukan di situ. Tuhan lihat akan ada satu hari Kathryn Kuhlman akan berdiri dan menobatkan satu kota. Itu yang Tuhan lihat. Tapi semuanya masih ketutup nafsunya, ketutup cintanya, yang sangat mudah jatuh cinta dengan pelukan orang lain. Atau engkau dan saya yang masih sangat mudah tergoda dengan apapun itu. Tuhan berurusan dengan itunya. Karena yang Tuhan kejar. Kalau hari ini kamu mungkin berkata, Kak, saya sampai hari ini saya sangat susah urusan perjinahan. Saya mau berkata, itu karena ada panggilan kudus. Dan cara iblis menutup panggilan kudus itu adalah engkau dibuat sangat najis, sangat kotor, sangat mudah marah. Apa-apa ngamuk, apa-apa ngambek, apa-apa pergi. Apa-apa hapus foto profil, apa-apa kabur, apa-apa live group. Karena ada sifat raja di dalam hidupmu, makanya kamu dihadapkan area-area yang membuat kamu sangat susah, sangat miskin. Kak, saya punya masalah dengan utang. Papa, mama saya juga utangi pinjol, terikat gini. Saya buat sekolah susah, buat itu susah. Saya mau kasih tahu kalian, karena ada panggilan kudus yang iblis sengaja timpa dengan kotoran sapi, apapun dengan sampah, ditimpakan di hidupmu. Tuhan mau expose siapa dirimu yang terdalam. Tapi iblis akan terus ngomong, nggak layak. Saya pernah di titik saya paling menyerah dulu saya. Bang, tolong kasih D dong. Ibu Iin, orang tuanya Kojos. Dulu saya pertama masuk Manem, rambut saya sepanjang ini.
Saya cuma lulusan SMP. Saya nggak tahu dengan masa depan saya. Dan yang saya kerjakan adalah saya tahu saya lahir dari keluarga yang sangat miskin dan saya nggak punya modal untuk jadi besar. Tapi setiap kali saya diajak bicara oleh Bu In, Ibu selalu berkata, satu hari kamu akan bawa jutaan orang ketemu Tuhan. Kamu akan bawa jutaan orang nyembah Tuhan Yesus. Kamu akan pergi ke seluruh dunia. Kamu akan lihat, Tuhan akan buat mujizat dengan Tuhan. Dengan di tanganmu, kamu akan bangkitkan orang mati, kamu akan doain orang sakit dan orang itu sembuh. Dalam keadaan saya tidak punya apa-apa waktu saya lihat isi kantong saya. Entah ini kantong iman, kantong apapun, setiap kali saya ngaca, yang saya lihat sebaliknya. Sampai waktu jalan sampai hari ini. Ada hari-hari saya ingin menyerah. Setiap kali Tuhan atau pemimpin saya lihat yang di dalam. Karena yang saya lihat adalah kemarahan saya. Yang saya lihat adalah kemiskinan saya. Waktu saya kecil, saya nggak tahu dengan kalian, tetangga-tetangga saya punya sepeda, mereka main sepeda, saya kan kayak anjing aja lari ngikutin mereka. Kenapa saya nggak punya sepeda? Berharap mereka minjemin setelah mereka capek. Dulu setiap kali ada pesawat terbang lewat, saya cuman dada-dada. Kenapa saya dada-dada ke pesawat? Karena ini iman yang paling tinggi yang saya bisa tarik ke atas. Dan iman ini gak akan pernah nyentuh pesawat itu. Sampai satu hari Tuhan berurusan dengan yang dalam sini. Hari itu, sampai hari ini saya lihat, saya tahu Tuhan sedang buat perkara yang sangat ajaib. Saya gak tahu hidup kalian ketutup sampah seperti apa. Dan sampah itu sangat mengganggu hatimu. Saya mau berkata, kalau hari ini nanti kalian didoakan atau sepanjang berapa hari ini kalian ngikutin acara ini, Tuhan sedang mengejar sisi kudus di dalam hidupmu itu tumbuh. Tapi dia harus expose, kamu dan saya harus setuju dengan Tuhan untuk berkata, Tuhan ayo telanjangi semua yang paling sampah ini. Saya tahu rasanya pegang mic sambil najis. Saya tahu rasanya melayani setelah saya berbuat dosa. Saya tahu rasanya gak punya apa-apa dan setiap kali lihat orang keluar negeri atau orang punya barang baru, saya cuma bisa nangis karena saya tahu ini gak akan kebeli dengan iman saya. Saya dulu berpikir, Tuhan, gak mungkin saya pergi, saya nolong jutaan orang. Gak mungkin saya diberkati. Gak mungkin saya dipanggil jadi penyembah. Ternyata Tuhan sengaja. Dia expose banyak hal, dia telanjangi sangat banyak hal. Hanya untuk mengeluarkan panggilan Daud di dalam sini yang terdalam. Termasuk dengan hidup kalian. Tutup matamu sama-sama.